Umroh bersama Kanomas Lampung. Pasti berizin travelnya, pasti visanya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, pasti harga paketnya. Silakan hubungi 0821 8233 8299. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan mencoba mengkaji atau membahas yaitu persoalan tentang berwudu. Mengapa demikian? Karena kalau kita mungkin memahami ketika sebagai seorang muslim, sebagai kita ini adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tentu para dai, semua para penceramah, para mubalik pasti akan menekankan bagaimana pentingnya sholat atau wajibnya sholat bagi seorang hamba, bagi setiap muslim maupun muslimah. Akan tetapi dalam hal ini ada juga poin penting sebagai pintu pembuka sah atau tidaknya sholat yang kita lakukan itu adalah wudunya. Maka ketika diwajibkannya sholat, tentunya kita juga harus tahu apa yang menjadikan keabsahan atau sah atau tidaknya sholat kita ini ternyata adalah salah satunya dalam hal ini yang paling penting sekali yang juga perlu kita kaji, yaitu berwudu. Meskipun kita sudah belajar dari semenjak kecil ya, yang namanya wudu itu sudah belajar dari kedua orang tua kita. Akan tetapi alangkah baiknya untuk kita ulas kembali, kita ulang-ulang selalu. Kemudian mudah-mudahan juga ada ilmu-ilmu baru yang itu mungkin dulu kita belum tahu, akan tetapi menguatkan dari ibadah kita sehingga bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an agaknya jarang Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mungkin tidak ada ketika Allah menjelaskan tentang sholat, perintah sholat, kemudian Allah memerinci dengan rokaat-rokaatnya. Begitu juga tentang zakat, Allah memerinci dengan kadar zakat yang harus ditunaikan. Begitu juga tentang puasa. Akan tetapi dalam perkara toharoh atau dalam perkara wudhu ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerinci dengan detail, sehingga para ulama fikih mereka berkesimpulan bahwa apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itulah rukun wudhu kita, sehingga sebenarnya tidak memberatkan bagi kita semuanya untuk melakukan apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita yang biasanya mungkin kita ini kalau sholat kan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Cuman memang belum di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, nanti sholat isya itu 4 rakaat. Itu dijelaskannya oleh hadis Nabi melalui perbuatan Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat. Akan tetapi tentang wudhu ini mengapa demikian, saking pentingnya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian ini hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq, maka cucilah wajah kalian dan kemudian tangan kalian sampai kedua siku. Lalu kemudian wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kepala kalian serta kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sehingga poin-poin tadi ini, gerakan-gerakan wudhu kita ini disimpulkan oleh para ulama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, itu adalah rukun-rukun wudhu kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian ada keutamaan-keutamaan wudhu yang perlu kita pahami. Sehingga ketika berwudhu atau mungkin bahkan kita punya wudhu, meskipun masih punya wudhu tidak batal artinya, ternyata tahu keutamaannya, pengen wudhu lagi, boleh Pak, nggak apa-apa. Itu namanya memperbaharui wudhu. Meskipun sebenarnya tidak batal, meskipun kita ini belum berhadas, misalkan seperti itu. Nah, keutamaan wudhu ini saya jelaskan secara singkat dulu ya, karena kita akan praktek tentang wudhu malam hari ini atau tata cara wudhu. Yang pertama adalah wudhu itu dipandang sebagai sebagian dari iman. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Berwudu atau bertoharoh itu adalah sebagian dari keimanan kita. Ini sangat luar biasa sekali bagaimana Islam ini memiliki ajaran
yang tentunya sangat spesial sekali, berbeda dengan bagaimana pandangan atau mungkin ajaran-ajaran dalam agama yang lain, khususnya adalah dalam hal ini yaitu toharoh, berwudu ya. Kemudian yang kedua adalah wudu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Betapa tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita berwudu, para jamaah sekalian, dimulai dari mencuci dari wajah kita semuanya, akan keluarlah dosa-dosa kecil bersama tetesan-tetesan air yang terakhir ketika kita membasuhnya. Ketika kita mengalirkan air tersebut dari wajah, kemudian dari tangan, dari kepala kita, dari telinga, dari kaki, pokoknya semua yang dibasuh oleh air wudhu, maka dosa-dosa yang dilakukan berupa dosa-dosa kecil itu akan berguguran bersama tetesan-tetesan air ketika kita berwudhu tadi. Yang ketiga adalah wudhu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku kabarkan satu amalan yang bisa menghilangkan kesalahan atau yang bisa betul-betul menghapus kesalahan, kemudian juga mengangkat derajat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, itu adalah isbaghul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun waktu-waktunya sangat ekstrim, dingin gitu ya. Kemudian juga salah satunya adalah termasuk memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu dari satu sholat menuju sholat berikutnya. Selanjutnya adalah wudhu adalah jalan menuju surga. Sampai terompahnya Bilal bin Rabah itu, atau sendal ya, sendalnya sahabat Bilal bin Rabah itu sudah terdengar oleh Nabi di surga. Maka bertanyalah Rasul kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok bisa-bisanya sendal kamu sudah terdengar olehku di surga? Karena apa? Ternyata Bilal ini ketika berhadas beliau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Di mana Bilal? Rumahnya memang sebagai ahlu sufah, yaitu di Serambi Masjid Nabawi. Nah, kalau kita seperti apa? Kalau kita masuk masjid atau musola, maka boleh Pak, meskipun kita dalam waktu-waktu terlarang untuk sholatnya. Tapi kalau di rumah ketika matahari meninggi, matahari mulai, misalkan waktu duha mulai ya, artinya matahari sudah mulai terbit, nah kalau di rumah tidak boleh. Tapi syuruk yaitu juga dilakukan di masjid atau di musola, kalau mau meneladani bagaimana sunnah dari sahabat Bilal bin Rabah ini tadi. Ini saya cepatkan ya, nanti kalau misalkan ini bisa tanya jawab lah ya. Kemudian wudhu adalah tanda yang membedakan umat ini dari umat yang lainnya ketika memasuki telaga surga. Ini sudah pernah kita bahas ya kemarin ya. Bagaimana nanti orang-orang yang berwudhu itu dengan wudhu-wudhunya tadi, dengan bekas-bekas wudhunya tadi akan bercahaya ketika di akhirat. Kalaupun mungkin tanpa harus memasang neon, memasang lampu atau mungkin yang lainnya ya, itu sudah bercahaya sendiri. Dan wudhu adalah cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Ini termasuk lanjutannya. Dan wudhu dapat menguraikan ikatan setan. Kata Rasulullah, para jamaah sekalian, ketika tidur, itu setan itu mengikat di bagian leher kita dengan 3 ikatan. Maka kalau misalkan kita ini kok subuh susah bangunnya, berarti masih dijerat oleh setan tadi, masih diikat. Salah satunya adalah bisa terurai dengan ketika bangun kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu baru berwudu. Nah, setelah kita berwudu itu sudah terurailah ikatan setan sampai kemudian kita sholat, entah sholat malam atau sholat fajar ya, atau sholat sebelum subuh, maka akan terurai semua ikatan-ikatan setan, sehingga ketika pagi hari kita akan menjadi pribadi yang bahasanya mungkin segar lah gitu ya, segar, bukan beringas ya, kalau beringas itu kan terlalu konotasinya negatif, akan tetapi segar, kemudian pribadi yang memang benar-benar prima lah gitu. Nah ini jamaah rahimani rahimakumullah, itu adalah keutamaan dari berwudu. Maka tadi kalau misalkan kita mau mengulang wudu kita ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Umroh bersama Kanomas Lampung, pasti berizin travelnya, pasti visanya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, pasti harga paketnya. Tersedia jadwal setiap bulannya. Silakan hubungi 0821 8233 8299.
هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.